Salam sehat semuanya. Pada mata pelajaran perencanaan bisnis kali ini akan kita bahas mengenai lingkungan bisnis makro. Kemudian, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis makro itu? Yaitu merupakan kekuatan masyarakat yang lebih luas serta mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Oke. Yang termasuk di dalam lingkungan bisnis makro itu antara lain yang pertama yaitu lingkungan demografis atau kependudukan. Nah, lingkungan demografis atau kependudukan menunjukkan suatu keadaan dan permasalahan mengenai penduduk seperti pertumbuhan penduduk, perbandingan persentase umur, pasar etnik, tingkat lulusan akademik, dan pola kehidupan rumah tangga. Nah, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ini akan semakin membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Kemudian, perbandingan persentase umur, nah ini dikategorikan dalam pemasaran itu biasanya dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua. Nah, persentase pada setiap umur tersebut akan menentukan peluang bisnis di dalamnya. Oke, kemudian pasar etnik ini juga akan merupakan salah satu potensi pasar yang perlu dipertimbangkan karena etnik tertentu itu biasanya mempunyai kecenderungan pemasaran yang tinggi, ya, yang tidak dimiliki oleh etnik lainnya. Kemudian tingkat lulusan akademik ini akan berpengaruh terhadap pola belanja dan gaya hidup seseorang. Nah, untuk cara memasarkannya pada kalangan yang berpendidikan tinggi ini akan berbeda dengan cara pemasaran untuk pendidikan yang lebih rendah. Kemudian untuk pola kehidupan rumah tangga di Indonesia itu sebagian besar masih menerapkan pola keluarga besar dengan di mana orang tua itu masih tinggal bersama dengan anak-anak dalam satu keluarga sampai mereka mempunyai keluarga lagi. Sehingga hal ini akan menentukan jumlah konsumsi yang diperlukan setiap harinya, bahkan setiap bulannya. Oke. Kemudian lingkungan bisnis makro yang kedua yaitu lingkungan ekonomi, ya. Lingkungan ekonomi terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, antara lain berupa tingkat pendapatan, kemudian tingkat inflasi, resesi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam akan memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku tertentu, kemudian biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan gerakan hijau yang berkembang untuk melindungi lingkungan. Maksudnya lingkungan alam begitu ya. Nah, ini lingkungan alam ini meliputi apa saja? Itu menipisnya sumber daya alam, kemudian meningkatnya biaya dan meningkatnya polusi. Kemudian lingkungan bisnis makro yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini meliputi perkembangan teknologi yang semakin cepat, kemudian inovasi teknologi yang terus berkembang. Selain itu, juga aturan-aturan
dalam teknologi. Ya. Dengan demikian, pemasar harus memperhatikan kecenderungan teknologi berikutnya, seperti cepatnya laju perubahan teknologi, kemudian peluang-peluang yang tidak terbatas. Selain itu, tingginya anggaran untuk penelitian dan meningkatnya peraturan. Selanjutnya, untuk lingkungan bisnis makro yang kelima, yaitu lingkungan politik. Nah, lingkungan politik ini meliputi aturan-aturan dalam sektor industri, ya, sehingga tidak terjadi bentrokan ataupun masalah di kemudian hari apabila diadakannya aturan-aturan yang mengatur tentang industri itu dalam beroperasinya. Oke, selain itu adanya pertumbuhan organisasi-organisasi LSM dan organisasi buruh. Nah, kecenderungan politik utama itu akan mempengaruhi manajemen pemasaran. Di antaranya undang-undang yang mengatur perusahaan, kemudian perubahan-perubahan pelaksanaan undang-undang, dan pertumbuhan kelompok pembela kepentingan publik. Kemudian, lingkungan bisnis makro yang terakhir atau keenam yaitu lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan ini ya menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, kemudian pandangan masyarakat dan lain sebagainya ya, yang merumuskan hubungan antara sesama masyarakat lainnya serta lingkungan di sekitarnya. Oke, di dalam lingkungan sosial budaya ini meliputi apa saja? Yang pertama itu perbedaan budaya pada masing-masing negara, ya, di mana perbedaan budaya ini menjadikan gaya hidup masing-masing negara dan daerah itu berbeda pula. Kemudian lingkungan sosial budaya yang lain yaitu seperti kepercayaan, tradisi, dan agama, ya, karena pada kelompok orang dengan kepercayaan, tradisi, dan agama yang berbeda itu akan mempunyai pola konsumsi dan gaya hidup yang berbeda dengan kepercayaan yang berlainan. Ya, oke. Demikian penjelasan mengenai lingkungan bisnis makro. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.